Selamat pagi, saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah keadilan yang menghidupkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing, yaitu dalam kitab Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pujian, syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Atas perkenanan Tuhan kami kembali lagi boleh ada dalam sukacita iman ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah kami semua yang telah memberi diri untuk beribadah saat ini, Engkau memberkati kami, Engkau memakai kami, baik jemaat pelayan khusus maupun yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita melakukan pujian besarlah kasih Bapakku. Pengakuan dosa dan pengampunan. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, sebagai umat-Mu, kami mengakui begitu banyak pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Begitu banyak yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati di dalam kehidupan kami. Kami seringkali ingkar, kami seringkali menyangkal Tuhan. Dengan firman Tuhan kepada kami, untuk saling mengasihi pun antara satu manusia dengan manusia yang lain, kami seringkali mengabaikan itu. Kami lebih sering memperhatikan, mempedulikan, mengutamakan diri kami sendiri daripada kepentingan banyak orang. Sehingga egois, kesombongan, dosa selalu terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan saat ini dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh ketulusan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa, tolong ampuni kami, berikan kami belas kasihan, supaya kami boleh layak dalam persekutuan ibadah, kami boleh layak hidup di dunia ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang adil itu akan memberikan belas kasihan, akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Dihapuskan dosaku.
Tuhan Yesus diundang untuk berdiri. Pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa. Mari kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban menderita, bahkan mati di kayu salib. Dikuburkan pada hari ketiga, bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya, dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melainkan sakramen baptis dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya, bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah pada saat ini kita akan siapkan hati pikiran kita untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan dalam pembacaan Alkitab. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri. Ketika di pagi hari menjelang siang ini, kami boleh ada dalam satu persekutuan di Gereja Gemim Baitul Kirian. Kami percaya bahwa inilah panggilan iman kami untuk ada bersekutu, untuk bersaksi dan melayani di dalam kehidupan kami sebagai gereja. Dan di saat ini Tuhan, kami bermohon Tuhan menghikmati kami, agar sebentar ketika kami hendak membaca firman Allah, kami diberikan hikmat surgawi untuk memahami firman yang hendak kami baca, renungi, tetapi juga yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagai manusia kami lemah tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan, inilah kami. Biarlah Roh Allah menguasai hati, pikiran, pendengaran, mata kami, dan mulut kami untuk ada dalam hadirat Tuhan. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Hamba-Mu ini juga bukanlah apa-apa tanpa Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong,
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghikmati. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, karena percaya dan yakin kuasa Tuhan hadir memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang mengambil bacaan dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-24, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.
Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-memukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Mari kita melakukan pujian firman Allah. Jayalah. Diberikan kesempatan puji-pujian yang pertama, jemaat kolom 15. Kami mengundang jemaat kolom 15 untuk membawakan puji-pujian, dan sesudah kolom 15, jemaat kolom 16. Tetap jaga jarak. Boleh bersebar.
Selanjutnya diundang Jemaat Kolom 16. Sekali lagi mohon jaga jarak. Jadi yang lain sebelah sini. Selanjutnya untuk ujian dari keluarga yang berduka, keluarga Pangalila Bibir. Sekali lagi diundang Pangalila Bibir untuk membawakan puji-pujian. Keluarga yang berduka dan didampingi oleh Majelis Kolom.
Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di sepanjang minggu berjalan ini ialah keadilan yang menghidupkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan saat ini tentang melindungi sesama manusia. Cerita Alkitab yang kita orang baca di saat ini menceritakan tentang perjalanan orang-orang Israel, khususnya di angkatan yang kedua. Karena angkatan yang pertama, karena ketegaran tengkuk mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hanya 2 orang saja dari angkatan pertama itu yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa pun, sang tokoh yang besar itu, nabi yang luar biasa, hanya memandang jauh ke tanah Kanaan itu. Dia tidak dapat masuk karena dia harus meninggal di dataran Moab, di sungai Yordan. Pasti tentu kenapa Musa tidak masuk, orang tahu bersama bahwa ada kesalahan-kesalahan yang Musa perbuat di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan tidak memperkenankan Musa untuk masuk kepada tanah perjanjian. Itu orang boleh baca dalam kitab Bilangan 20. Jelas sekali di situ tentang bagaimana ketika Tuhan bilang bahwa Musa ini tidak taat, Musa ini tidak menghormati Tuhan pada saat itu karena dia marah melihat orang-orang Israel yang selalu mengeluh tentang air pada saat itu. Tuhan bilang je batu-batu maka akan keluar air. Ini dia bagi dengan tongkat karena dia kesal, dia marah akan pengeluhan, akan ketegaran tengkuk, akan tidak mau mendengar orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga 40 tahun lamanya mereka tak putar-putar untuk ada di tanah perjanjian. Akhirnya mereka juga tidak bisa masuk. Hanya angkatan kedua, yaitu anak-anak mereka yang masuk kepada tanah perjanjian. Musa menulis Alkitab Ulangan adalah ulangan daripada 4 kitab yang ia tulis, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Ini penegasan kembali daripada Musa untuk mengingat hukum Taurat yang harus dilakukan oleh
bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang berselimpah susu, madu, segala sesuatu ada. Tetapi di dalamnya ternyata tanah Kanaan ini bukan cuma nantinya orang Israel yang akan menduduki di situ, tetapi di situ sudah ada orang Sidon, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan lain-lain. Dalam kependudukan mereka, orang-orang yang ada di Kanaan ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang kafir, yang membudayakan kehidupan barbar, yaitu itu tadi, yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat, yang kaya menindas yang miskin, orang diperjualbelikan. Musa mengingatkan kepada mereka untuk tidak berbuat hal yang demikian, karena konsekuensinya kalau tidak mendengar firman Allah, tentu tema tadi kebalikan yang ada, yaitu pasti mereka akan mati karena tidak melakukan ketetapan perintah Tuhan yang Tuhan suruh kepada mereka. Ini sebelum masuk sokase bekal kehidupan dalam orang-orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Bahkan pun di sini jelas dorang Tuhan melalui Musa dalam kitab Ulangan bahwa ada sebilang, ingat, ngoni juga dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan apa yang dilakukan ketika engkau menjadi orang asing di tanah Mesir itu? Penindakan yang sungguh luar biasa, penindasan yang menghancurkan hak asasi, perbudakan terjadi, penjualan manusia, tidak saling mengasihi, anak yatim, janda, duda, semuanya tidak ada nilai orang-orang Israel waktu mereka menjadi orang asing di tanah Mesir. Dan itu pun Musa kasih ingat, kalau ngoni masuk di tanah Kanaan jangan lakukan itu karena betapa sakitnya. Artinya jangan balas itu orang yang bikin jahat, bikin ulang lagi kejahatan. Di sini jelas Tuhan mengatakan untuk mengasihi sesama manusia. Ada saya bilang juga orang asing, jadi bukan sebangsa. Di sini ada sejelas katakan bahwa semua dengan ras, suku, agama apapun, ada orang-orang di saat itu, orang harus mengasihi satu dengan yang lain. Ini bicara tentang gadai. Aduh, jelas sekali kasih yang Tuhan bilang di sini, jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Karena ini batu kilangan ini adalah batu tanpa untuk mau baking makanan, biji-bijian mau kasih alus itu, mau baking roti dari gandum kasih alus itu. Karena ada dua sisi, yaitu di atas dan di bawah. Kalau mau ambil yang tu di atas itu sebagai gadai, tu orang itu senyanda mau makan, artinya mati. Dan itu banyak kali dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini tidak berbeda jauh untuk diperingatkan oleh Tuhan.
tentang bacaan dari 6 sampai 22. Itu kejadian yang ada dalam peradaban di waktu itu terjadi juga di zaman sekarang ini. Banyak sekali orang yang membantu tetapi bukan untuk membantu dengan sungguh dan ikhlas. Membantu untuk mendapatkan keuntungan. Padahal kasihan tuh orang yang orang bantu itu susah sekali. Orang ambil akang lagi tuh menjadi tempat untuk dia hidup. Misalnya orang ambil DP apa, semua orang mau ambil semua seisi rumah karena belum melunasi utang. Dalam kehidupan pun banyak sekali orang-orang yang jadi rentenir. Ada kasih pinjam doi marbunga, udah dapat aku. Sampai tu orang itu nak mendapat ganti, dan DP pokok nak dapat ganti, apalagi DP bunga, baku marah, baku ambil. Ini Tuhan peringatkan kepada orang yang kaya, mari orang baku bantu segala sesuatu yang dapat orang bantu tentu dengan berhikmat. Orang kan dapat melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau memang orang ini betul-betul dibantu-bantu dan tulus, jangan ada embel-embel di balik orang mau bantu, apalagi untuk kesombongan. Banyak orang yang membantu untuk DP nama, supaya orang lihat, aduh hebat, aduh jago, dermawan, tetapi hatinya sebenarnya tidak tulus untuk membantu. Upahnya tidak akan besar di sorga. Ingat apa yang torang tabur itu pun torang akan tuai. Kalau torang diperkenankan Tuhan punya pekerja, jangan ja ambil, jangan ja potong. Kalau memang nyandak sesuai dengan yang harus torang ambil daripada orang itu. Ada kasih yang susah bekerja mertu tuan atau yang pemilik kang, nyana ada rasa kasih sedikit pun. Banyak itu orang Kristen banyak yang begitu, bukan cuma orang luar. Kehidupan yang demikian tentu mendatangkan ketidakadilan dan membawa tentu kematian, bukan menghidupkan. Maka kalau orang ini dalam hidup kita ini mau melakukan apa kata firman, berarti orang menghidupkan satu dengan yang lain dengan keadilan yang ada. Keadilan itu tentunya tidak semata-mata A selalu A. Perlu ada tinjauan. Karena memang betul dalam pembagian, misalnya dalam kehidupan keluarga, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Tidak mungkin anak TK dibandingkan dengan anak kuliah. Jadi orang harus berhikmat dalam segala pengambilan keputusan yang ada. Udah kalau orang baca ini jelas sekali bagaimana orang harus melihat orang lain. Bahkan pun di sini dalam mereka ladang, kalau ada hasil jangan ambil semua, karena semua itu pertanda serakah. Kasih tinggal for orang lain, biar jodoh orang ambil. Kalau dulu-dulu di ibadah pas pernah dengar bahwa orang tua aja suruh Kang, Bu Purwanto, Ibu Bapak Bens tahu yang ada bilang Kang, kalau mau tanam milu mesti tanam 3, misalnya 3 hektar, 2 tuh ambil. Ini orang tua dulu kata bilang, kontu 1 boleh mau kasih, sisa pak orang yang membutuhkan.
Karena itu wujud kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu luar biasa untuk membawa hidup saya dan saudara-saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau orang ini penuh iri, tidak ada keadilan, tidak ada kasih sayang, suka menjatuhkan orang lain, melemahkan orang lain secara psikis, secara apapun itu dalam kehidupan, berdosa orang. Bahkan Tuhan bilang di sini hukumannya hukuman mati. Kalau orang tidak melihat janda, duda, anak yatim yang tentunya perlu untuk dibantu dalam hidup orang. Aduh, siksa sekali mau kasih keluar penuh dengan segala rasa. Orang bilang nyendak tulus. Dan inilah pembelajaran untuk kita, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pencuri juga di sini. Kadangkala ada yang berpikir bahwa orang mencuri itu adalah memang tindakan yang sangat salah. Tetapi ada juga yang mengatakan karena keadaan, tapi kan boleh bekerja. Mesti bekerja. Orang Tuhan yang tidak suka juga orang yang malas, orang yang cuma minta-minta Tuhan marah. Tetapi kalau keadaan harus dia dikasihani, nak apa-apa. Pencuri tidak boleh dilakukan. Kalau orang bertanya, bilang boleh kan dalam kehidupan untuk minta tolong, bantu dalam kehidupan sebagai orang yang sangat membutuhkan. Kasih itu sangat penting. Tapi juga ketika orang menjadi misalnya pekerja, itu kewajiban harus orang lakukan. Tanggal 1 Mei adalah hari buruh, May Day. Orang ini diperingatkan untuk libur, maksudnya menghargai mereka dengan pekerjaan. Mari sekarang lekwa, bukan cuma dapat Tuhan yang lain kali itu orang bilang koncudus kikir. Sekarang pekerja sekarang jamakang tulang. Makanya kalau jadi pekerja, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, jangan tidak jujur di dalam kehidupan ini. Mau tuntut itu hak, tetapi kewajibannya tidak pernah dilakukan. Kau bilang selalu teraniaya, selalu tersakiti, hak asasi yang ada, padahal apa yang orang beri itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang hendak diterima oleh kita. Pembelajaran dari kitab Ulangan ini sungguh-sungguh sangat berharga untuk dijadikan bekal dalam kehidupan orang. Kalau orang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang diberkati dalam tanda kutip, lihatlah sesama kita yang membutuhkan, tetapi di dalamnya harus garis bawah, jangan ada selain untuk mau bantu, apalagi itu sombong. Banyak sekali orang memberi karena sombong, supaya dapat dengar, dia ini. Jangan pernah pilih orang. Kalau di PAS ada pertanyaan, yaitu pertanyaan yang kedua, tentang bagaimana keadilan dalam keluarga, dalam masyarakat, tetapi juga dalam gereja. Saya akan mengambil tentang keadilan dalam gereja, karena orang ini gereja. Ada banyak orang yang bertanya, sudahkah ada keadilan di dalam gereja? Dan teman-teman mengatakan masih ada yang belum, karena banyak orang yang tidak melakukan keadilan. Contohnya langsung Mas Fandi bilang ada pelayan khusus. Ini teguran for orang semua.
khususnya pelayan khusus Ibu Pendeta, GA, Pelsus yang ada yang pilih-pilih jemaat, loh. Ada yang bilang, "Aduh kalau di sini udah cepat sekali mau pergi Pelsus." Mar kalau ada yang di tempat yang, aduh Tuhan tidak mau melangkah, rasa berat, loh. Padahal itu pelayanan yang sesungguhnya menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan bahwa orang ini tidak sama kote di mata manusia, apalagi orang ini sebagai tadi itu lagu yang ada, Tuhan bilang orang ini semua sama, tidak ada yang berbeda karena orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu lewat tema yaitu keadilan yang menghidupkan, praktekkan itu dalam kehidupan kita dengan cara hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus dan kebenaran firman Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan korban syukur persembahan, diundang keluarga Tuepo Maici, di mana anak yang terkasih Haikal Heres Lumeho Tuepo pertama kali ada di rumah gereja. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang untuk berdiri. Mari kita mendoakan anak ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sarga, Bapa dan Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah berkenan memberkati keluarga Tuepo Maici, ketika Tuhan berkenan membawa anak yang terkasih Haikal Hereas Lumeho Taipo ke rumah gereja untuk pertama kali. Maka kami bersatu hati mendoakan anak Haikal dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan, dijaga dan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, jadikan dia anak yang sungguh mendatangkan damai sejahtera, menjadikan dia anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan anak ini. Biarlah anak ini akan tetap terus ada dalam keluarga Kristen yang dipakai oleh Tuhan dalam mendidik anak ini, baik secara iman Kristen maupun dalam dunia pendidikan yang ada kelak nantinya. Mampukan keluarga Tuepo Maici untuk menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, untuk kehidupan anak Haikal. Bapa, Tuhan dan Allah kami yang hidup, inilah doa kami kepadamu. Pelihara, berkatilah anak Haikal Tuepo. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan korban syukur persembahan Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa dalam doa umum, dipersilakan puji-pujian dari keluarga Rompas Pangumpia, keluarga Kristen yang baru diberkati kemarin hari. Dipersilakan. Keluarga besar Rompas Pangumpia bersama dengan pelayan khusus yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam kehidupan kami. Di siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima berita sukacita lewat kabar baik yang boleh kami baca saat ini, yang mengambil dalam kitab Ulangan. Kami percaya ketika kami membaca kebenaran firman Allah, ada sebuah nasihat yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan bersama dalam kehidupan sosial yang ada. Ketika kami Tuhan Yesus berkati dengan segala baik, ajarkan kami untuk tahu mengasihi. Bukan kami sebagai orang yang Tuhan berkati, namun dalam kehidupan kami menindas yang lemah. Kami melakukan tindakan-tindakan yang sungguh tidak baik dalam kehidupan kami. Memiskinkan orang yang miskin dalam kehidupan sebagai orang percaya.
Namun kami yakin dan kami percaya ketika kami boleh baca firman Allah ini, kami dimengertikan tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Semua punya hukum atas tindakan perbuatan yang kami lakukan, yaitu hukum tabur tuai. Tetapi Tuhan, yang di dalamnya Tuhan mengajarkan kami untuk melakukan hukum kasih dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Jauhkan kami daripada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa. Biarlah kami Tuhan layak untuk ada dalam hadirat Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Ajarkan kami ini dalam situasi apapun kami tahu mengucap syukur. Sekalipun kami dalam kemiskinan, kelemahan, kesusahan, apapun itu Tuhan, ajarkan kami tetap mengucap syukur, melanjutkan hidup dengan kejujuran, dengan baik, dengan benar, supaya apa yang kami kerjakan semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Mau berdoa di saat ini buat gereja kami, gereja Gemim Baital, dengan semua pelayan bahkan dengan program-program yang ada. Tuhan memberkati mulai dari ketua badan pekerja majelis jemaat, sekretaris, bendahara, wakil ketua, anggota-anggota, pelayan-pelayan khusus, guru agama, para pendeta. Tuhan pakai kami. Biarlah kami mampu menunjukkan keadilan, mampu melakukan keadilan dalam kehidupan kami, sebab keadilan mendatangkan kehidupan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya firman yang boleh kami dengar akan membuat program-program yang ada di gereja kami ini, Baital Girian, akan semakin meningkat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Berdoa bagi yang bertugas saat ini, yaitu kolom 15 dan 16. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan kami, biarlah sukacita melayani selalu ada. Berkati pemain keyboard, berkati kanturia, operator LCD, bahkan pun operator live streaming, semua yang memberikan diri dalam pelayanan, pegawai, kostor, semua Tuhan berkati kami. Persatukan kami dalam satu tali persaudaraan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau dalam kehidupan kami, yang boleh berkenan memberkati hidup kami sampai pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan satu dengan yang lain. Jikalau Tuhan mendapati ada jemaat Tuhan yang pada saat ini menderita karena sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, hamba-Mu tidak tahu secara persis jemaat Tuhan yang pada saat ini yang sedang sakit. Namun hamba-Mu bersama jemaat semua yang ada mendoakan dalam nama Yesus. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Bapa dapat menyatakan mukjizat Tuhan, asalkan percaya, asalkan tetap selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkatilah kami ya Bapa yang pada saat ini mengalami pergumulan-pergumulan hidup, ekonomi, keluarga kami Tuhan, yang ada di jemaat kami ini. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang terputus pekerjaan karena adanya virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam setiap perjalanan hidup kami ini, kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan,
Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kami sesuai dengan perkenanan Tuhan. Tetapi juga tidak lupa kami mau berdoa Tuhan buat keluarga Pangalila Gigir yang masih mengalami duka cita iman. Ketika Tuhan Yesus memanggil Mama Oma, istri yang terkasih almarhumah Ibu Marta, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menghiburkan, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memberkati keluarga dalam menapaki perjalanan kehidupan selanjutnya, walaupun tanpa Mama, Oma, istri, saudara kami yang terkasih. Demikian juga hamba-Mu dan kami semua mau mendoakan buat keluarga Rompas Pangpiak yang kemarin hari telah diberkati oleh Tuhan dalam nikah yang kudus. Berkati keluarga Kristen ini Tuhan. Biarlah teladan Kristus, dasar kehidupan keluarga, yaitu Tuhan, selalu menjadi milik bagian keluarga Rompas Pangpiak, sehingga dalam menjalani hidup sebagai keluarga Kristen yang baru, mereka akan tetap setia kepada Tuhan dalam segala apa yang mereka lakukan. Bapa di dalam kerajaan sorga, demikian hamba-Mu mau mendoakan buat anak Haikal. Tuhan tolong dia, berkati dia, dan biarlah anak ini bertumbuh berkembang dalam kasih Kristus bersama dengan keluarga Toepo Maiji. Bapa di dalam surga, begitu banyak yang hamba-Mu hendak pintakan kepada Tuhan dalam kelangsungan kehidupan jemaat kami, jemaat Baital. Tetapi ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami. Kami hanya mau bawa ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah gereja kami ini menjadi gereja yang luar biasa, menjadi teladan, menjadi contoh dan anutan bagi setiap orang, bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitar, bahkan masyarakat boleh melihat bahwa gereja Baital, gereja Gemim Baital ini sungguh hidup mengasihi Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada kelurahan Girian Atas ini. Tuhan memberkati Ibu Lurah, Ibu Syamas Aneke. Biarlah sebagai lurah ia mampu arif dan bijaksana bersama dengan perangkat-perangkat kelurahan yang ada, sehingga nama Tuhan selalu dipuji, disembah, menjadi sebuah anutan yang luar biasa untuk tetap terus setia kepada Tuhan Yesus bagi pemerintah kami. Diberkatilah bangsa kami ini Tuhan, ketika juga boleh mengalami duka cita iman. Kami percaya ketika kapal selam yang tenggelam, keluarga yang ditinggalkan, ataupun apa yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memberkati dan menjauhkan kami, negeri kami ini, dari segala hal yang tidak baik, termasuk di dalamnya bencana alam. Bapa Tuhan kami yang hidup, di siang hari ini kami juga mau mendoakan buat persembahan yang telah kami beri. Biarlah persembahan ini terpakai untuk pekerjaan pelayanan. Kami yang telah memberi dengan sukacita iman, baik di kotak persembahan ataupun kami membawa sampul persembahan, dikuduskanlah persembahan kami ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah seru sembahyang kami, doa-doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, tetapi tetaplah terjadi sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan Kau gembala kami. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai-mu. Sampaikanlah salam kepada semua orang yang pada saat ini sakit, tua, dan dalam kelemahan tubuh, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita dengarkan warta jemaat, ini sangat penting sekali untuk disampaikan. Seizin Bapak Sekretaris Jemaat untuk disampaikan, ini berupa pengumuman. Mohon kerjasama dengan baik untuk teman-teman pelayan khusus. Ketika kita diminta untuk puji-pujian, supaya diatur dulu jarak. Diatur dulu jarak baru menyanyi. Sekali lagi ini sangat penting sekali. Jangan orang berdiri langsung menyanyi. Jadi majelis supaya mengatur jemaat dulu jarak baru menyanyi. Nah, sekali lagi
Kami mohon itu diperhatikan supaya torang tetap aman. Ya. Itu aturan torang harus taati. Baik, atas nama kami semua yang hadir di dalam persekutuan ini tentunya menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada Kadin kita, Pendeta Ibu Cindy Lampa Makawalang yang sudah boleh menuntun ibadah di pagi hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih pada petugas-petugas kantoria, pemain keyboardis, petugas LCD dan petugas live streaming, dan teman-teman pelayan khusus kolom 15 dan kolom 16 yang sudah bertugas. Tentunya disampaikan banyak-banyak terima kasih, dan semua jemaat yang hadir, keluarga yang berbahagia, keluarga Rompas Pangumpia yang boleh bersama-sama di tengah-tengah persekutuan ini, tentunya disampaikan terima kasih. Dan keluarga dari Jemaat Kolom 21 yang sudah membawa anak kekasih mereka untuk pertama kali hadir di rumah gereja. Baik, kita akan dengarkan informasi-informasi pelayanan sepanjang minggu yang berjalan ini. Untuk ibadah subuh, puji-pujian kolom 19 dan kolom 20. Penanggung jawab adalah Penatua Bapak Richard Pitoy. Ibadah pagi, puji-pujian kolom 21, kolom 1. Penanggung jawab Penatua Dr. Dirk Lengkong. Ibadah malam kolom 2 dan kolom 3. Penanggung jawab adalah Penatua Bapak Rende Rompas. Pelayanan ibadah Bitra Pria Kombapa bertempat pada keluarga Tuwo Wowor atas nama UPK Jemaat Kolom 11. Dan untuk wanita Kom Ibu jam 5 bertempat di kolom 15 atas nama UPK kolom 15, tempat pada keluarga Kalangit Senauran. Untuk remaja Sabtu tanggal 1 jam 5 bertempat di gedung gereja atas nama kolom 4, atas nama UPK Pemuda, atas nama Komisi Remaja. Dan pertemuan guru sekolah minggu bertempat di gedung gereja jam 4. Komisi PSDD hari Senin jam 5 atau setengah 6 bertempat di ruang serbaguna. Pemuda 1 atas nama UPK Pemuda kolom 4. Ibadah pas Kamis tanggal 29 April jam 7.30 atau setengah 8 bertempat di gedung gereja atas nama Samas kolom 10. Komisi PDP Selasa tanggal 27 jam 7 di keluarga Gama Wogono kolom 21. Dan untuk keuangan ada di lembaran yang sudah ada pada Ibu Bapak. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat untuk kita semua.